dan melalui posisi saya hari ini di anggota DPR RI Komisi 7 yang kebetulan ya di situ ada UMKM-nya, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Industri dan Pariwisata. Jadi saya melihat bahwa ya Allah yang menakdirkan untuk ini, qadarullah, kemudian berada di, saya teruskan, berarti saya akan melanjutkan perjuangan saya untuk membina para UMKM ini. Nah, inilah yang sangat besar harapan kita agar para UMKM kita bisa naik kelas. Nah, kemarin saat RRI ya kita melaksanakan itu banyak sekali dialog mungkin disampaikan, dan saya berharap ini bisa kita tindak lanjuti, tapi punya program ya. Artinya begini, misalnya bicara pariwisata ya, misalnya di Asita ya, kita berharap nanti kawan-kawan ya bersama-sama gimana kita melakukan menyatukan potensi dan melakukan kolaborasi dan bisa bersinergi agar pariwisata di provinsi lain bisa berkembang ya. Nah, karena begini, kalau bahasanya itu sederhananya begini, kalau ada semut, ada gula, ada semut ya. Ketika ada pusat di mana orang berkumpul banyak, terjadi traffic kan. Artinya kalau ada daya tarik misalnya pariwisata, maka saat itu akan ada traffic. Traffic itu mungkin udah ada penyewaan kendaraan, mungkin ada orang yang kemudian jual beli makan minum dan sebagainya. Magnet destinasi. Nah, ini yang sebetulnya ingin kita harapkan kalau kita mampu menghidupkan pariwisata. Kemudian di situ ada industri kecil menengah misalnya IKM ya, bisa kita tumbuhkan ya dengan kria produk-produk yang bisa dihasilkan ya, kerajinan tangan yang ada, kuliner yang mungkin khas daerah bisa dihasilkan ya, dan industri ekonomi kreatif yang bisa dihasilkan dari itu, dan terakhir adalah UMKM kita bisa kita tumbuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pariwisata. Alhamdulillah kita kembali podcast kali ini bersama anggota DPR RI Dapil Riau, Bang Henry Munif. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang sudah mengagendakan sebelum Bang caleg lagi Bang. Alhamdulillah bisa lah bertemu dengan Abang ya Bang. Kita juga pengen ngupas lah, Abang kan saya lihat kan dari berbisnis, terus terjun di politik, terus 3 kali calon Bang ya. Terus berjuang, qadarullah, alhamdulillah 2024 nih diamanahkan. Sedikit Bang, silakan Bang, histori Abang. Baik. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita dapat bersilaturahim ya. Memang kalau bincang tentang perjalanan ya, saya hari ini jadi anggota DPR RI diawali dari aktivitas sosial di masyarakat. Jadi saya itu memang pendidikan itu SD itu di Pekanbaru, sama SMP 4 Pekanbaru, SD Teladan dan SMP 4. Tapi kelas 2 itu sudah ke Bandung. SMP 7 Bandung, SMA Negeri 2 Bandung. 4 ya, Fakultas Ekonomi 4 ya. Setelah itu selesai, saya lanjut S2 Malaysia. Tahun 2009 baru saya kembali ke MBA di Malaysia ya. Malaysia. Nah, setelah itu 2010 saya merintis yang namanya Al-Fikri, sekolah Islam terpadu ya. Mulai dari SD-IT-nya ya, sampai hari ini ada SMA itu. Jadi memang kalau kita melihat dalam perjalanan itu ya, memang saya sudah ibaratnya itu lebih banyak di dunia pendidikan ya, dan juga sosial ya, dan juga di dunia usaha bisnis. Itu saya mendirikan Forum Bisnis Riau tahun 2010 ya. Jadi memang sejak awal saya sudah banyak merintis usaha, bahkan sejak masa saya sekolah dan kuliah itu ya, dari SMP, SMA, kuliah itu memang saya merintis usaha, hingga ketika pulang dari pendidikan ya, tahun 2009 itu 2010 saya mendirikan Al-Fikri dan kemudian mendirikan Forbis. Yang menarik sebenarnya kalau Al-Fikri ini awalnya cuma 10 orang siswa ya. Dan dari 10 orang siswa itu karena dia hanya berupa gudang kayu yang daftar SD ya? SD di Jalan Kereta Api Kelurahan Tanggerang Tengah, Kecamatan Marpandamen, Kota Pekanbaru. Jadi yang menarik adalah sebenarnya begini, yang daftar 10 orang hanya 1 yang sanggup bayar, 9-nya anak yatim, fakir miskin, duafa.
Saya ditanya oleh Ustadz Abdul Rashid ya Soeharto, beliau adalah ketua yayasan ketika itu juga sekaligus kepala sekolah. Saya adalah pembina yayasannya. Ustadz Munif, ini gimana? Mau kita teruskan apa tidak? Gitu. Karena 9-nya berharap beasiswa. Maka saya bilang begini, Ustadz Rashid, ada hadis Nabi yang mengatakan innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya Allah akan menolong kita, ya, innama tunsuruna wa turzakuna, dan bahkan memberikan rizki kepada kita ketika kita menolong orang-orang lemah di antara kita, ya, bidu'afaikum. Jadi saya bilang, ya kita buktikan hadis ini. Maka saat itu kami kan ada 6 bersaudara. Saya nomor 2 kan, abang saya, adik saya, termasuk ibu ayah saya ajak untuk menjadi orang tua asuh, termasuk istri saya. Jadi 6 plus 2 orang tua tambah dengan istri, jadi 8 plus 1 9. Jadi 9 orang itu punya orang tua asuh semua. Waktu itu 200.000 ya per bulan pada masa itu, tahun 2010 ya, bulan Ramadan pada saat itu. Hari ini yang dari 10 orang siswa kita itu sudah hampir 1.000 orang. Yang mulai dari PAUD, TK IT, SD IT, SMP IT, SMA IT, Al-Fikri. Nah, jadi itulah mungkin bisa dikatakan investasi sosial di masyarakat yang telah saya laksanakan. Kemudian Forbis, ini Forbis jarak sebulan lah ya, lebih kurang. Kalau itu Agustus, kalau berdirinya Al-Fikri, kemudian 2010 juga, tapi sekitar bulan September. Nah, saya merintis yang namanya Forum Bisnis Riau. Nah, Forbis Riau ini menarik karena memang Forbis Riau ini apa istilahnya itu ya, kita juga berangkat dari ingin mengangkat UMKM itu naik kelas. Artinya kita ingin membantu para usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan cara mengajak beberapa pengusaha-pengusaha yang mungkin bisa berada katakan di atasnya untuk bisa sama-sama istilahnya itu kita bimbing, kita bina, kita ajarkan untuk mereka bisa mendapatkan beberapa skill ya, sehingga mereka bisa kemudian berkembang ya, usahanya dan seterusnya. Alhamdulillah hari ini ya kita sudah melakukan pembinaan ataupun pendidikan ya, mulai dari pertama pelatihan, kemudian kita lakukan mentoring bisnis, kemudian kita melakukan coaching bisnis, hingga kemudian kalau dalam data yang pernah kita ini kan itu sekitar 12.575 ya UMKM se-Provinsi Riau di 12 kota kabupaten. Hari ini kita sudah mulai melakukan pendataan kembali dan kemudian mulai merapikan ya agar lebih terdata dan lebih rapi lagi, dan saya berharap ini bisa lebih luas lagi ya jangkauannya, dan melalui posisi saya hari ini di anggota DPR RI Komisi 7 yang kebetulan ya di situ ada UMKM-nya, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Industri dan Pariwisata. Jadi saya melihat bahwa ya Allah yang menakdirkan untuk ini, qadarullah, kemudian berada di, saya teruskan, berarti saya akan melanjutkan perjuangan saya untuk membina para UMKM ini. Nah, inilah yang sangat besar harapan kita agar para UMKM kita bisa naik kelas. Nah, kemarin saat RRI ya kita melaksanakan itu banyak sekali dialog mungkin disampaikan, dan saya berharap ini bisa kita tindak lanjuti, tapi punya program ya. Artinya begini, misalnya bicara pariwisata ya, misalnya di Asita ya, kita berharap nanti kawan-kawan ya bersama-sama gimana kita menyatukan potensi dan melakukan kolaborasi dan bisa bersinergi agar pariwisata di Provinsi Riau ini bisa berkembang ya. Nah, karena begini, kalau bahasanya tuh sederhananya begini, kalau ada semut, ada gula, ada semut ya. Ketika ada pusat di mana orang berkumpul banyak, terjadi traffic kan. Artinya kalau ada daya tarik misalnya pariwisata, maka saat itu akan ada traffic. Traffic itu mungkin udah ada penyewaan kendaraan, mungkin ada orang yang kemudian jual beli, makan minum dan sebagainya. Magnet destinasi. Nah, ini yang sebetulnya ingin kita harapkan kalau kita mampu menghidupkan pariwisata. Kemudian di situ ada industri kecil menengah misalnya IKM ya, bisa kita tumbuhkan ya dengan kriya produk-produk yang bisa dihasilkan ya, kerajinan tangan yang ada, kuliner yang mungkin khas daerah bisa dihasilkan ya. Dan industri ekonomi kreatif yang bisa dihasilkan dari itu, dan terakhir adalah UMKM kita bisa kita tumbuhkan. Maka saya merasa ini kayaknya kementerian yang ada di Komisi 7 ini sangat bersesuaian dengan apa yang telah saya lakukan. Jadi semacam satu episode lanjutannya, disusun. Ya, kata Allah seperti itu. Kemudian ada 4 badan ya, selain 4 kementerian tadi, perindustrian, pariwisata, ekonomi, UMKM, ada lagi 4 badan, yaitu BSN. BSN itu Badan Standarisasi Nasional. Seperti SNI, Standar Nasional Indonesia ya. Kita sering lihat di helm-helm itu ada SNI kan.
kemudian sertifikasi produk ya, sertifikasi halal itu ya, itu ada di lembaga ini ya. Jadi kita juga rencana insya Allah kalau tidak ada halangan nih dalam waktu dekat akan melaksanakan festival ataupun UMKM Expo ya. Sunkron UMKM dengan ini ya, tadi. Nah, ini rencana kita bersama BSN itu kita akan selenggarakan. Lagi kita susun nih, dan juga dari Kementerian Perindustrian sudah mengumpulkan tenaga ahli DPR RI ya di Komisi 7 untuk membahas juga ada beberapa program yang mudah-mudahan bisa simultan. Nah, kemarin kita program Kementerian Pariwisata, ini sekarang Kementerian Perindustrian menyusul BSN nih akan ada, dan kita akan merancang berbentuk festival ataupun expo UMKM dilaksanakan kalau tidak ada halangan di bulan Juni bulan depan. Itu kita laksanakan di CFD ya, Car Free Day yang di Jalan Diponegoro yang di sebelah Kebunuran Gedung Juang, apa yang ada Tugu Juang Masyarakat Ria itu sebelahnya kan ada Gor Tribuana. Nah, di Gor Tribuana itu kita akan membuat event khusus untuk mengumpulkan para UMKM sekaligus bagi yang belum punya izin seperti NIB punya izin untuk berusaha, itu kita akan langsung berikan secara gratis saat itu, dan juga kita memberikan talk show tentang usaha. Kemudian juga kita akan melaksanakan mungkin festival budaya juga di sana. Kemarin Riau Sastra komunitas Riau Sastra itu datang bertemu, saya bilang nanti kita akan ajak bersama. Asita juga bisa kita undang berhadir bersama nanti dengan kawan-kawan semua yang untuk meningkatkan pariwisata, kemudian juga UMKM kita, termasuk ekonomi kreatif kita ya, itu dalam satu program ya semacam festival ataupun expo UMKM ya, insya Allah kita akan selenggarakan bulan depan. Ini sedang kita rancang, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya di bulan Juni nanti, seperti itu. Bang, ini saya lihat ini apa pas abang terjun di politik itu kan? Iya. Dari PK bang ya? PK. Iya, masa dulu. Terus abang kan sudah 3 kali tuh di calon DPR RI ya? Iya. Nah itu gimana? Jadi menarik, di tahun 2014 pertama sekali saya maju DPR itu. Suara saya 14.000 pada masa itu ya. Dan saya membantu ya anggota DPR RI kita pada saat itu dari PKS itu di periode ketiganya itu di kursi yang terakhir ya, 7, dan saya bahagia bisa membantu beliau karena kurang 7.000 aja mungkin beliau tidak dilantik pada saat itu, tapi dengan adanya 14.000 saya ini membantu beliau. Alhamdulillah. Dan 2019 saya menjadi ketua partai, ketua PKS ya, periode 2015-2020 pada masa itu. Pada 2019 saya kemudian dicalekkan kembali ya. Pada saat itu sebetulnya bukan DPR RI ya, tapi di provinsi. Cuman saya berpikir kemarin saja kalau suara saya nggak ada kan mungkin kursi PKS akan hilang, maka saya bilang kepada DPP sebagai ketua DPW PKS Riau, saya sampaikan saya insya Allah siap, saya bilang untuk di mana saja diletakkan di provinsi, Dapil Pekanbaru saya siap, DPR RI Dapil Riau 1 juga saya siap. Cuman pertanyaan saya sederhana saat itu, kira-kira gimana ya kalau seandainya saya dicalonkan di provinsi, insya Allah saya yakin dapat 2 kursi pada saat itu ya. Tapi kalau DPR RI, kalau saya nggak dicalonkan di sana, khawatir nggak bisa lagi membantu nggak ada kursi PKS bisa takut hilang kursi saat itu. Maka dengan spirit untuk membantu PKS, tapi saya tidak punya niat menjadi anggota dewan, cuma ingin membantu saat itu. Suara saya meningkat menjadi saat itu menjadi 60.000, dari 14.000 ke 60.000, meningkat 450% atau 4,5 kali lipat, 14.000 ke 60. Nah, tapi kata Allah yang belum saat itu saya belum duduk ya, belum ditakdirkan duduk. 2024 ini suara saya sebenarnya turun dari 60 ke 50. Nah, tapi Allah takdirkan saya duduk karena suara PKS meningkat dari 140.000 jadi 152.000. Meningkatnya signifikan. Artinya meningkat 100.000 lebih dari 2019. Nah, jadi PKS sebetulnya di tahun 2024 ini mengalami peningkatan signifikan ya. Tapi secara kumulatifnya meningkat, suara saya berkurang karena banyak yang maju bersama dengan kita, terbagilah. Saya lebih tinggi sedikit saja sebetulnya dari kawan-kawan yang lain sebagai caleg DPR RI ketiga itu. Qadarullah hari ini duduk bagi saya ya kerjasama ya dalam satu tim. Teamwork itu penting ya. Jadi saya meyakini saya duduk hari ini bukan karena saya sendiri, tapi juga pertama karena qadarullah, karena pertolongan Allah, karena Allah yang memberikan kemenangan itu. Yang kedua ya karena kerjasama ya, kita di dalam pencalekan itu kita bersama-sama, makanannya kita alhamdulillah hari ini ya ada dana kerahiman, ada upaya untuk saling membantu saudara-saudara kita, dan kita menjaga ya agar spirit kebersamaan itu ada, sehingga mudah-mudahan ya lebih berkah kalau kita menjaga kerjasama tim itu dan menjaga silaturahim kita terjaga seperti itu. Riau tuh Bang mulai geliat pariwisata itu kan zaman Pak Andi Rahman kan? Iya betul. Sampai dia membuat tagline Riau the Homeland of Melayu.
Dan saya lihat belum ada DPR RI yang komisi pariwisata kan. Pas zaman sekarang baru abang ada gitu kan. Jadi seolah-olah ini jadi tugas berat abang juga nih bang. Gimana bang? Ya, ini menarik. Jadi kemarin kita mendapatkan program kementerian pertama di masa saya menjadi anggota DPR RI. Dan kementerian pertama itu adalah pariwisata, gitu ya. Dan pariwisata ini menjadi menarik karena apa? Pertama, ya, kementerian ini sebetulnya menjadi sesuatu yang seperti saya katakan tadi, dia semacam ada gula ada semut ya, artinya dia punya daya tarik dan kita harus mulai memikirkan pariwisata Riau walaupun mungkin dibanding dengan provinsi tetangga kita yang punya alam yang mungkin lebih unggul dibanding Riau, tetapi yang ada saat ini itu punya potensi yang cukup besar. Tinggal bagaimana cara kita ya bisa mengambil apa namanya APBN sampai ke Provinsi Riau dan mulai menata. Contoh misalnya Pulau Rupar kan masuk ke KSPN gitu kan, kawasan strategis pariwisata nasional. Tapi belum serius kita mengalokasi dana alokasi khusus DAK untuk bagaimana agar infrastrukturnya ya sarana dan prasarana dari yang ada di pariwisata kita seperti di Pulau Rupar ini menjadi lebih baik misalnya. Kemudian yang berikutnya, ini yang menarik saya pikir ya. Ketika kita berbicara tentang pariwisata di Provinsi Riau, kita punya wisata sejarah. Seperti Istana Siak. Ya kan, ini kan jelas ya, istananya ada gitu. Dan bukan sekedar istananya ada, tapi sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumbangsi dari Sultan Siak gitu ya, Sultan Syarif Qasim itu luar biasa. Ya, yang dari Provinsi Riau. Maka saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan ya, pertama ketika dari Lembaga Adat Melayu Riau ya, Datuk Sri Taufik Ikram Jamil datang ya, ke kantor saya di DPR RI, saya sampaikan begini, kalau kita memperhatikan perjalanan ini, yang namanya daerah istimewa, ya kan mengusulkan daerah istimewa Riau, ya Aceh misalnya, memang pada saat kemerdekaan waktu itu Pak Insinyur Soekarno sebagai proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada yang menarik bahwa ada sumbangan pesawat kan, Seolawah kan. Seolawah ini menjadi sumbangan yang membantu bagi apa namanya Indonesia yang baru merdeka. Yang kedua, ada Sultan Jogja ya, yang menyumbangkan sekitar 4 juta gulden, setara dengan setengah triliun. Ya. Tapi dalam catatan sejarah yang namanya Sultan Syarif Qasim, ya Sultan Siak dari Provinsi Riau itu menyumbangkan 8 juta gulden, lebih dari yang dolar itu. Dan kemarin saya dengar dari Pak Ins sekitar 13 juta katanya. Kalau gitu lebih besar lagi. Intinya lebih dari 1 triliun. Ya mungkin kalau disetarakan ya 1, sekian, 1,2 atau 1,3 triliun. Udah lama Indonesia di saat kondisi ekonomi negara itu sulit secara ekonomi dan mendapatkan bantuan dana seperti itu. Saya pikir luar biasa gitu. Sekarang pertanyaan sederhana contoh. Aceh tadi sudah dari istimewa kan sekarang? Sudah. Jogja sudah dari istimewa kan? Bagaimana dengan Riau? Riau belum. Padahal kontribusinya lebih besar. Dan itu bukan hanya saat kemerdekaan. Dan bantuan itu bukan hanya menyerahkan dana saja yang lebih 2 kali lipat dibanding Sultan Jogja, tetapi yang lebih dahsyat lagi yang saya ingin sampaikan itu yang namanya kekuasaannya itu diserahkan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya kan nggak ada Kesultanan Siak lanjutannya. Kalau Jogja kan sampai akhirnya kesultanannya ada. Dan daerah keistimewaannya dia tidak dipilih seperti apa namanya daerah-daerah lain. Artinya tidak kesultanan itu tetap ISIS. Kita enggak, kita serahkan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian lanjutan yang berikutnya apa? Saat ini ya penghasil minyak dari migas itu terbesar ada di Riau. Kemudian sawit juga ada di Riau, yang terluas lahan sawitnya. Artinya kata istilah orang di bawah minyak, di atas minyak, ya kan? Ini sebetulnya negeri kaya. Cuma ada hal yang perlu kita sama-sama pikirkan, bagaimana kita mengelola potensi kekayaan alam ini. Oleh karenanya, saya melihat ya mungkin kami DPR RI ini harus kompak. 13 orang ya dari seluruh partai yang ada di Dapil Riau ini. Saya menggagas yang namanya sekretariat bersama Sekber ya DPR RI Dapil Riau. Itu tidak mudah juga memang. Saya coba datangi satu-satu yang kawan-kawannya dari seluruh fraksi. Kemudian saya menjumpai Pak Rahman Hadi saat itu sebagai PJ Gubernur. Saya sampaikan, Pak Gubernur, saya dan kawan-kawan ini kita ingin sekretariat bersama. Awalnya saya mengusulkan di kantor Gubernur, sehingga tidak usah lah yang dari daerah itu sampai ke Jakarta, jumpai kami di situ. Oh jangan begitu, Ustadz, kita punya
punya di sekitar 21 rumah yang baru diambil alih oleh Pemprov, kata beliau. Dari 32 rumah yang masih ada beberapa 11 yang dalam belum penyelesaian, tapi yang 21 ini bisa dilihat. Mana yang nanti kawan-kawan setuju dari anggota DPR RI, ya silakan itu jadikan sekretariat, gitu ya. Ada di Jalan Diponegoro, ada Jalan Gajah Mada, ada beberapa rumah-rumah dinas yang sekarang sudah diambil alih oleh Pemprov dan bisa dijadikan sekretariat bersama anggota DPR RI, ya, dari Riau secara keseluruhan. Nah, sekarang itu saya sudah bincang-bincang dengan kawan-kawan, ya tinggal mencari waktu nih, bertemu dengan Pak Wahid, ya, dan juga melihat mungkin yang disampaikan Pak Rahmahadi itu tinggal nanti kalau persetujuan dari Pak Gubernur, ya, Pak Abdul Wahid setuju, maka kita akan sama-sama menentukan. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka sinergisitas kita, kayak kemarin kan Pak Gubernur sudah membawa Bupati dan Wali Kota jumpa kementerian. Nah, saya pikir sangat luar biasa. Kalau sekiranya membawa anggota DPR RI, membawa DPR RI 13 akan luar biasa lagi. Nah, itu barangkali yang saya melihat kerja kolaborasi ini yang kita harapkan. Kalau kita berhasil membangun kolaborasi di anggota DPR RI, Pak Gubernur dan juga Pak Wali Kota dan Bupati, ini luar biasa sekali. Nah, potensi ini yang saya ingin kita satukan kekuatan, kita satukan langkah. Ya. Ini yang saya sedang mengupayakan. Jadi nanti kita berharap ketika ada masyarakat ingin menyampaikan keluhannya, menyampaikan aspirasinya dan advokasinya, maka datang ke sekretariat bersama. Apa masalahnya? Oh, masalah tanah. Oh, kita minta Komisi 2 untuk hadir. Kau masalah pendidikan, minta Komisi 10 yang hadir. Oh, terkait dengan UMKM, Komisi 7 yang hadir. Jadi nanti kita bagi apa permasalahan yang dihadapi. Ya, nanti kita tentukan hari aspirasinya, hari apa. Ya kan kami ketika berada di dapil, ya kita jadwal. Biasanya cuma Sabtu Ahad kami ada di sini. Ya, Senin sampai Kamis kita kan sidang. Ya, oke, kita tentukan apakah di hari Sabtunya, apakah di hari Ahadnya, jam berapa, kemudian kita tentukan. Kemudian kita daftar dulu siapa yang mendaftar, gitu kan. Ini rencana kita. Ini insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan nanti saya ajak kawan-kawan untuk berkumpul bersama dan kita akan komunikasikan sekretariat ini. Nah, ini adalah satu perjuangan yang kita harapkan betul-betul bisa menjadikan Riau ini semakin maju, baik memperjuangkan mungkin daerah istimewa Riau yang sedang diperjuangkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau dan juga seluruh tokoh-tokoh Riau dan bersatu, termasuk Pak Gubernur juga menyetujui. Kami juga dari anggota DPR RI yang kebetulan kemarin dia hadir, ya. Kebetulan kita nggak ada di Komisi 2. Kebetulan Pak Sahidin yang awalnya Komisi 2 sekarang kabarnya pindah ke Komisi 9. Ya. Nah, saya sedang mendorong agar 13 anggota DPR RI dari seluruh fraksi Dapil Riau ini itu mengisi 13 komisi. Biar semua dapat ya. Ternyata kan tidak. Contoh misalnya di awal kita ditugaskan oleh fraksi ya di DPR RI itu, ya ada 4 komisi yang kosong. Komisi 1, komisi 4, komisi 6, komisi 11. Berarti ada yang 2 berarti? Ada yang 3 di komisi 3, ada 2 di komisi 12, ada 2 di komisi 13 waktu itu. Ya kan? Kemudian saya memberikan inilah kepada kawan-kawan. Bagus juga kalau kita ini berada masing-masing di satu-satu komisi, artinya 13 komisi. Ini kan nggak mudah. Kenapa? Karena yang menentukan bukan kita, tapi yang menentukan fraksi, pimpinan fraksi. Iya kan? Nah, ketua fraksi Golkar misalnya, kemarin akhirnya kan melalui Pak Yulisman. Yulisman. Saya ketemu waktu demo revisi Undang-Undang TNI itu. Nah, pada saat saya izin keluar saat paripurna itu ketemu dengan beliau. Beliau cerita, saya udah pindah sekarang. Saya udah pindah ke komisi 6 katanya. Awalnya beliau di komisi 3. Ya kan bersama di situ ada Pak Rahul dan juga ada dari PDIP Bu Dewi Juliani, termasuk Pak Yulisman, 3 kan di komisi 3. Beliau bilang saya udah pindah dari komisi 3 ke komisi 6. Alhamdulillah senang. Kenapa? Berarti yang kosong tinggal 1, 4, dan 11. 6-nya berisi begitu kan? Awalnya 1, 4, 6, 11 kan? Nah, jadi saat itu udah tinggal 3. Tapi kemarin saya dengar kabar terbaru lagi dari Ibu Maharani ketika saya ke Dumai, ketemu dengan Pak Gubernur juga, ya. Katanya sekarang Pak Sahidin pindah ke komisi 9 sama dengan Bu Maharani. Waduh, saya bilang kenapa komisi 2 ditinggalkan? Karena komisi 2 ini kan kalau begitu beliau tinggal kosong kan? Nah, ini yang mungkin barangkali saya terpikir kayaknya perlu duduk bareng lagi nih kami. Jadi kalaupun mau pindah, silakan Pak Sahidin isi yang kosong. Misalnya komisi 11 atau komisi 1 gitu ya. Ya kalau memang mau pindah ke komisi yang biar jelas kontribusinya. Agar kita mengawal satu anggota DPR RI dari Riau itu mengisi satu komisi dan terisi semua gitu. Dan kita kolaborasi. Agar kolaborasi gimana? Saling membantu saja. Misal ya, saya kan bisa tukar program dengan Bu Karmila misalnya. Kemarin beliau menawarkan PIP ke saya, dia minta program pariwisata ke saya. Gitu kan bisa saja kan saya tukar program.
atau saya dengan Pak Yulisman, atau saya dengan siapa saja yang ada di dapil yang berbeda ataupun di fraksi yang berbeda, di komisi yang berbeda, lintas fraksi, lintas komisi, kita kolaborasi. Nah, ini yang saya inginkan agar Riau ini kompak. Sehingga ketika ada keluhan dari masyarakat Riau, kita nggak lihat dapil, kita nggak lihat apanya, tapi sama-sama kita dari Riau. Nah, kita bantu kepada saudara kita yang lain gitu. Nah, maka ketika datangnya Lembaga Datmayu Riau ke Jakarta saat itu, saya sampaikan bahwa awalnya beliau menyampaikan komisi 1, saya bilang bukan, ternyata komisi 2. Oh, komisi 2 ada Pak Sahidin. Oh, Pak Sahidin udah pindah, kata beliau. Ya, akhirnya saya bantulah mencari anggota DPR RI komisi 2 dari fraksi PKS. Saya pertemukan dengan Pak Rahmat Saleh ketika itu dari Sumatera Barat 1. Alhamdulillah beliau mendampingi saya di kantor paripurna ruang plenonya fraksi PKS, dan ini sedang bergulir nih. Kita sedang pantau nih. Kita kebetulan ada 4 orang anggota DPR RI dari fraksi PKS di komisi 2. Saya minta bantuan melalui fraksi, tolong bantu agar perjuangan daerah istimewa Riau yang ada di komisi 2 itu, kebetulan kita nggak ada orang Riau lagi karena sudah pindahnya Pak Sahidin. Tapi kan saya bisa bantu melalui kawan-kawan fraksi. Nah, mungkin seperti ini yang saya maksud. Artinya kita kolaborasi itu nggak melihat dia dari partai mana, dari fraksi mana, tapi kita sama-sama berjuang. Nah, inilah salah satu spirit dan semangat membangun kebersamaan, dan memang ya perlu perjuangan memang ya, karena membangun kebersamaan itu ya kita harus sering-sering ngopi, kita harus sering-sering ngobrol, kita harus sering berkunjung, silaturahim kan, agar terbangun spirit kebersamaan dalam memperjuangkan Riau ini ya di antara kami anggota DPR yang ada. Bang, ini kan Asita, kan kami itu punya planning tuh Bang, Asita Trail Run. Itu kan cenderung kan hutan lah Bang. Emang bisa tuh Bang antar pariwisata dengan hutan disinergikan itu? Antara Asita dengan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Kehutanan gitu? Oh bisa. Bisa juga? Jadi begini, saya bilang kolaborasi itu adalah kata kunci yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika pertama kali berpidato. Jadi saya pikir ya, tidak ada satupun di antara kita yang bisa berjuang sendirian. Dan Pak Prabowo punya spirit itu untuk merangkul seluruh potensi dan kolaborasi. Oleh karenanya saya melihat kalau misalnya gini ya, Asita, lihat apa potensi yang ada di Riau ini. Kemudian apa kira-kira kementerian yang bisa menopangnya? Kementerian yang ada di Komisi 7 misalnya, yang terkait dengan pariwisata. Misalnya bicara kehutanan, ada Komisi 4 kan? Ya, kita kan bisa atur nanti. Kalau kita hari ini tidak ada anggota DPR RI dari Riau, karena kosong nggak ada di Komisi 4, saya kan bisa bantu. Sahabat saya yang ada di Komisi 4, ya dari fraksi saya ajak nanti untuk bersama-sama untuk ini di fraksi PKS. Itu salah satu caranya. Prinsipnya, kalau kita mau sungguh-sungguh bantu, ketemu tuh jalannya, menjeda wajada, ya kan? Barang siapa yang sungguh-sungguh sukses gitu. Artinya nggak ada kata nggak bisa kalau kita mau mencari jalannya. Oleh karenanya nanti apalagi kita punya menteri dari Riau kan, Raja Juli Antoni ya di kehutanan. Nah, nanti kan kita lihat kita butuh untuk transportasi misalnya, ya kan? Itu ada Komisi 5 gitu kan, ada Pak Sarul Aidi di sana. Bicara apa lagi misalnya potensi? Asita perlu apa kira-kira? Ya kita saling kolaborasi saja. Maka saya yang datang ke saya kadang-kadang nggak nyambung dengan Komisi 7, tetap saya bantu. Ya cara saya membantu Pak, saya sambungkan dengan anggota DPR di komisi yang berkaitan dan saya bantu terus. Kemarin dari Kampar, kan bukan dapil saya nih, dapil Riau 2. Datang ke Jakarta, ketemu dengan saya di kantor saya di DPR RI. Saya kan terkejut juga kan. Karena kan ada Pak Sarul, cuma dia kenal saya gitu. Jadi jampai saya pikir kan ada masalah. Masalahnya apa? Saya bilang, ini udah 32 tahun, masalah tanah. Ya, dulu saya masih SMP, sekarang saya sudah punya anak yang udah bahkan sudah kuliah katanya kan. Artinya perjuangan ini sangat panjang, dan dia bersama dengan rombongan pada saat itu datang untuk masalah tanah lahan ya, permasalahan lahan yang kemudian saya sambungkan dengan Komisi 2. Ya, Komisi 2, kemudian saya sambungkan ke Komisi 6 karena ada kaitan dengan BUMN. Itu subhanallah, mereka sangat bahagia sekali karena sekian lama, sekian puluh tahun itu nggak pernah selesai. Akhirnya teragendakanlah pembahasan itu, dan saya dapat kabar kemarin dari Pak Rizal Bawazir Komisi 6, waktu itu ditelepon, kebetulan yang menghubungi saya ini nomor HP-nya ganti. Jadi kawan-kawan dari komisi, sekretariat komisi mau menjadwalkan rapat dengar pendapat RDP nggak bisa ngubungi saya. Dan akhirnya saya kontaklah, kebetulan saya ada satu nomor yang saya kenal selain dari beliau pada saat itu, baru dapat nomor yang barunya. Nah itu alhamdulillah
terjadilah perdengaran pendapat dengan Komisi 6 dengan BUMN yang bermasalah terkait dengan lahan di Kabupaten Kampar. Artinya apa? Artinya saya bisa membantu yang sebetulnya nggak ada kaitan dengan komisi Komisi 7, tapi ini Komisi 2 dan Komisi 6, ya, nggak ada hubungan sebetulnya. Dan juga tidak ada hubungan dengan dapil saya. Tapi dapil kan satu itu berdua. artinya seperti itu. Bahkan mohon maaf nih, kemarin saya juga dijumpai oleh sahabat saya yang mungkin dari daerah yang lain, ya, ada yang dari NTB. Bisa nggak bawa Kementerian UMKM ke NTB? Kan nggak ada hubungan dengan saya. Saya bilang kenapa nggak bisa? Wilayah saya ini kan Indonesia, ya kan? Cuma nanti kan saya bisa tukeran program dengan sahabat saya yang anggota DPR RI, dapil NTB, iya kan? Dia ada di Komisi 4. Nah, saya bilang bisa nggak bantu alat pertanian untuk Riau kan gitu, saya bilang. Saya nanti hal-hal yang kayak begini saya pikir adalah upaya kita mencari jalan. Jadi tidak ada kata tidak bisa selagi kita mau berusaha. Bang, ini kan masih ada 4 tahun lagi nih kan? Iya. Kira-kira apa yang belum terselesaikan di Riau, Bang? Lumayan dulu. Kalau saya melihat Riau ini punya potensi luar biasa. Dan itu, kata kunci keberhasilan kita melihat potensi alam yang luar biasa ini adalah ya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Itu orang yang mau melakukan sesuatu dengan yang tidak biasa. Artinya kalau situasi hari ini sulit, ya, dihadapi oleh pemerintah daerah, ya, kota, kabupaten, dan provinsi dalam situasi efisiensi dan sebagainya, termasuk kita yang di pusat hari ini, saya pikir itu justru tanda, ya. Jadi bahasanya kalau dalam Al-Quran innamal usri yusran, kan bersama kesulitan dan kemudahan. Jadi kesuksesan itu beririsan atau membersamainya ada satu proses. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, ya, bahasanya begini, kalau kita mendapat ujian yang besar, ketahuilah sebentar lagi akan ada kemenangan besar di hadapan kita. Kita lihat para nakhoda, kalau ibarat lagu kita Lancang Kuning, ya, berlayar malam, ya kan? Kalaulah nakhoda, ya, tidak paham, maka kapal pun akan tenggelam. Artinya kemampuan penguasaan, ya, seorang nakhoda sebagai pemimpin itu menguasai samudra dan menguasai kapal dan juga ABK-nya dengan baik. Kepemimpinan itu kata kunci. Ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara hal yang seperti itu, maka potensi Riau ini, ya, perlu seorang pemimpin yang mampu mengenali potensi dari kekayaan alam yang ada di Provinsi Riau dan juga SDM-nya untuk disatukan seluruh potensinya, mulai dari Bupati, Wali Kota, ya, Pak Gubernur bersama dengan DPR RI ini, bahkan juga mungkin orang Riau yang ada di kementerian, itu mulai kita bangun komunikasi hingga kita bisa berkolaborasi seluruh potensi tadi, ya. Dan kita tidak pernah mendengar misalnya seorang nakhoda kapal dikatakan hebat kalau belum melalui apa istilahnya itu badai yang besar, benar nggak? Kenapa dia hebat? Karena dia telah melalui badai tapi kapalnya nggak pecah, tetap bertahan dan selamat seluruhnya, benar nggak? Itu artinya dikatakan hebat. Jadi situasi hari ini sulitnya kita yang kita hadapi nih, misalnya kan ada disampaikan situasi kita dalam keadaan efisiensi, dalam keadaan defisit, dalam keadaan sudah bayar hampir di seluruh Indonesia sebetulnya, bukan hanya Provinsi Riau, juga bukan seluruh kota kabupaten, seluruh Indonesia. Maka siapa yang bisa melihat permasalahan ini sebagai opportunity, nah ini kata kuncinya, peluang, dan mampu bersungguh-sungguh melihat peluang-peluang itu walaupun sekecil apapun, dan mampu melakukan kolaborasi dan sinergi, maka dia lain sukses. Nah, saya termasuk yang optimis. Kata-kata Pak Prabowo untuk pentingnya kolaborasi dan sinergi itu, saya melihat potensinya besar. Contoh, pemotongan anggaran di pusat itu kan 700 triliun. 71 triliun atau 10%-nya diinikan untuk makan bergizi gratis. Kan masih ada yang 90% atau 89% lagi yang bernilai lebih kurang 600 triliun. Ya, saya baru mendapatkan pemahaman yang utuh ketika bicara dengan seorang mantan anggota DPR RI, sekarang DPD RI, ya, Pak Tamsil Lindrung. Dia cerita, ya, dia kan 10 tahun di Banggar, ya. Dia cerita, justru pemotongan anggaran ini bagus. Saya awalnya merasa nggak setuju saya dengan pemotongan anggaran ini apa-apaan gitu, ya, kira-kira nih kan. Berat kita dalam kondisi sekarang dipotong anggaran. Ternyata kalau bahasa beliau dengan pemotongan anggaran itu membuat Pak Prabowo dan anggota DPR yang baru bisa menyusun kembali strategi untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi begini kata beliau, dari yang 700 triliun itu ada sekitar 600 triliun atau 90%-nya bisa kita siapkan, alokasikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Contoh misalnya Komisi 7. Kita kan ada UMKM. Ini kan 61% pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh UMKM. Yang jumlah 65 juta se-Indonesia.
Dan dia menjadi pondasi yang luar biasa ketika tahun 98 ya, 97-98 situasi krisis yang melanda Indonesia dan terjadi reformasi ketika itu. Kita bertahan karena UMKM loh. Yang memang luar biasa, pondasinya ada di sana. Termasuk krisis ekonomi dunia hari ini. Kenapa kita masih bisa bertahan begitu kuat? Karena pondasi ekonomi kita di UMKM ini. Nah, ini yang menurut saya menjadi poin ya, menjadi entry pintu masuk bagi kita ya untuk bisa melakukan komunikasi dengan Pak Presiden bahwa Kementerian UMKM perlu mendapatkan perhatian. Kemudian nanti ada apa lagi misalnya perindustrian, ini kan industri sangat menentukan. Kita juga bisa mengusulkan pariwisata, ekonomi kreatif. 4 ini saya melihat menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, oleh karenanya peluang kami untuk mengajukan usulan, kemarin kita kan rapat kerja dengan menteri. Contoh ekonomi kreatif, itu kan nggak nyampe 1 triliun, hanya berapa sekitar 345 miliar, kecil sekali. Tetapi ketika diusulkan, kita mengusulkan dengan angka yang lebih 2 triliun lebih nih untuk yang pengajuan berikutnya APBN murni. Artinya apa? Kita melihat ada potensi untuk ditingkatkan. Demikian dengan pariwisata. Kita mengusulkan usulan yang baru dengan ini. Artinya kita sudah mulai bisa menyusun strategi bagaimana agar komunikasi kita yang hari ini mungkin dilihat dari sisi anggaran dari 5 kementerian ini, 4 kementerian ini itu 5 triliun cuma sekarang ini. Ya kan? Kalau di Komisi 5 110 triliun itu cuma satu kementerian PUPR. Tapi dipotong kan jadi tinggal 29 triliun. 80% kepotong. Kita kepotong sekitar 45 sampai 55% dari 4 kementerian ini. Maka saya katakan jangan pernah menyerah atau melihat situasi sulit itu sebagai sesuatu masalah. Tapi dia adalah tantangan untuk melihat peluang, opportunity. Makanya kalau analisa SWOT kan gitu kan, strength, weakness, opportunity, threat. Jadi setiap ada tantangan yang di hadapan kita, ya jangan dianggap itu masalah. Dia adalah sesuatu, ada peluang di balik tantangan tadi. Seperti itu. Baik, Bang. Ini cukup panjang, Bang. Closing statement lah buat rakyat atau masyarakat Riau. Baik, insyaallah. Terima kasih ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kita bisa berkomunikasi bersama. Terima kasih, ini dialog yang luar biasa. Kita sangat berharap ya agar ke depan Provinsi Riau harus tampil sebagai provinsi yang terbaik ya di Indonesia. Dan saya pikir ini perlu ada yang pertama leadership ya, kepemimpinan. Nah, kita mendukung Pak Abdul Wahid sebagai gubernur untuk memimpin Riau dan support, dan beliau sudah membawa para wali kota dan gubernur di satu sisi positif, dan lebih luar biasa lagi kalau kemudian beliau juga mengajak kita bersama anggota DPR RI untuk kolaborasi, untuk berjuang bersama-sama agar sebanyak-banyaknya program yang bisa kita bawa dari kementerian, dari APBN untuk membantu pembangunan Provinsi Riau. Dan juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Riau, ya, kalangan pengusaha dan juga di kalangan seluruh masyarakat ya, mulai dari UMKM-nya, kemudian juga seluruh potensi yang ada di Provinsi Riau ini, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kita berkolaborasi dan kita bersinergi untuk membangun Provinsi Riau yang lebih baik. Mudah-mudahan ya kehadiran kami yang anggota DPR RI dari Provinsi Riau yang 13 orang ini ya, doakan kami bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi untuk membangun Provinsi Riau yang lebih baik. Demikian barangkali dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bang, ya. Ya, terima kasih banyak. Insyaallah barakallah. Subhanallah. Baik, Bang, tadi Bang ada sedikit, Bang. Ini sudah lama mau dikasih. Oh gitu ya, Masya Allah. Bang. Luar biasa. Ini berarti sudah dipersiapkan cukup lama nih ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf karena mungkin kesibukan mencari waktu yang tepat ya. Kebetulan ada kosong waktu hari ini ya. Ya, ini tempat ini Pak Dr. Salim Segaf Jufri pernah di podcast saya. Alhamdulillah. Walaupun settingnya berbeda ya. Insyaallah. Kemudian juga Pak Abdul Somad ya pernah juga di sini. Dan kali ini istimewa nih. Ya, dari Asita ya. Insyaallah. Makasih banyak ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.